Keharmonisan beragama di kota Solo telah berlangsung dari ratusan tahun yang lalu. Banyak sekali bukti-bukti peninggalan yang menunjukkan kalau kota Solo terbuka bagi siapapun, tanpa mengenal ras, suku, dan agama. Salah satu contohnya ialah seperti foto ini. Beliau adalah Sri Susuhunan Pakubuwono IX, seorang raja dari Kerajaan Mataram Islam, Keraton Surakarta Hadiningrat, yang bertahta di tahun 1861 sampai 1993. Beliau merupakan satu-satunya raja dari Keraton Surakarta Hadiningrat, bahkan dari Kerajaan Mataram Islam yang menggunakan kalung salib. Apakah beliau merupakan satu-satunya raja Keraton Surakarta yang memeluk agama Kristen? Atau ada hal lain? Kita bahas sekarang. Tapi sebelum kita bahas, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan video menarik lainnya. Keharmonisan beragama di kota Solo telah berlangsung dari ratusan tahun yang lalu. Banyak sekali bukti-bukti peninggalan yang menunjukkan kalau kota Solo terbuka bagi siapapun, tanpa mengenal ras, suku, dan agama. Salah satu bukti peninggalannya yang masih eksis berdiri adalah bangunan tempat ibadah yang telah berdiri sejak tahun 1907 dan terletak di sebelah Balai Kota Surakarta, tepatnya berlokasi di Jalan Arifin nomor 1, Kampung Baru, Pasar Kliwon, Surakarta. Coba kita tanya teman super aja gimana? Teman super, ada yang tahu nggak ya? Bangunan apa sih itu? Perkenalkan, nama saya Cahyania. Perkenalkan, nama saya Melsha. Perkenalkan, nama saya Cynthia Fasya. Nama saya Maharani. Nama aku Christoforus Arsinugraisa, biasa dipanggil Kristo. Ya, perkenalkan, nama saya Dia Rismawati dan suami saya Medi Wiono dari Sambi Boyolali. Untuk gereja ini namanya Santo Antonius Purbayan. Gereja Santo Antonius Purbayan. Itu kalau Ada gereja. Gereja Santo Antonius Purbayan. Bangunan yang terletak di sebelah Balai Kota Surakarta, tepatnya berlokasi di Jalan Arifin, nomor 1 Kampung Baru, Pasar Kliwon, Surakarta, adalah Gereja Katolik Santo Antonius Purbayan. Berdirinya gereja ini di tahun 1916, memiliki sejarah yang panjang. Pendirian gereja ini berawal dari misi penyebaran agama Katolik oleh bangsa Belanda di Pulau Jawa. Di tahun 1896, kota Solo masih menjadi bagian dari paroki atau Persekutuan Umat Ambarawa, di mana pada saat itu, aktivitas keagamaan umat Katolik di kota ini berpusat di sebuah bangunan sederhana bernama Pastoran Purbayan, yang didirikan pada tahun 1907. Pastoran ini tidak hanya menjadi tempat tinggal pastor, tetapi juga tempat misa pertama yang diadakan pada tanggal 22 Desember 1907. Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah awal kehadiran agama Katolik di Solo. Terus hubungannya Gereja Santo Antonius Purbayan dengan Keraton Kasunanan Surakarta apa ya? Tahu ceritanya dikit sih, itu kayak nama dari Pakubuwono keberapa ya? Kalau nggak salah
ke-9, bener nggak ya? Itu dikasih untuk dibangun gereja yang dibuat sembahyang orang Eropa waktu itu. Kalau untuk sejarah dari nama gerejanya kurang tahu sih, Mas. Setahu saya dalam sejarah itu keraton itu walaupun di situ dulu dari Mataram Islam, tapi kan dengan perkembangan zaman pada akhirnya kan agama Kristen atau yang lain kan juga pada akhirnya bisa masuk juga, sehingga mungkin agama Islam dengan agama yang lain itu saling berkaitan. Kalau dulu itu kalau dalam pelajaran kerukunan beragama. Aku tahu sedikit sih, mungkin kalau untuk kaitannya dengan Keraton Surakarta ini, dari pihak Keraton Surakarta ini mungkin punya wewenang gitu untuk dia ngebuat di mana wewenang ini tuh memberikan hak untuk para umat Kristen kemungkinan untuk membangun si gereja ini. Mungkin seperti itu sih. Tidak. Enggak. Jadi ceritanya itu, lahan tempat pastoran ini berdiri adalah pemberian langsung dari Pakubuwono IX, Raja Keraton Surakarta, sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman agama. Pakubuwono IX memutuskan untuk memberikan lahan ini karena keyakinannya bahwa semua umat beragama berhak memiliki tempat ibadah yang layak. Selama masa pemerintahannya, Sinuhun Pakubuwono IX menjadi teladan dalam mempraktikkan toleransi beragama dengan menyerahkan tanah keraton untuk mendukung pembangunan gereja. Atas tindakan tersebut, Vatikan memberikan penghormatan berupa medali kehormatan Rosario kepada beliau sebagai bentuk apresiasi. Potret Sinuhun Pakubuwono IX yang mengenakan kalung salib menunjukkan bentuk penghormatan beliau terhadap penghargaan berupa medali Rosario yang diberikan oleh pemerintah Vatikan. Pemberian penghargaan tersebut didasari atas pandangan bahwa Sinuhun Pakubuwono IX merupakan sosok raja yang menjaga kerukunan serta melindungi seluruh umat beragama tanpa memandang perbedaan keyakinan. Lalu, di balik berdirinya gereja ini, terdapat peran penting Pastor Cornelis Stiefhout SJ, seorang pastor bervisi besar. Beliau adalah pemimpin misa pertama di Solo dan merupakan penggerak utama pembangunan gereja Santo Antonius Purbayan. Namun, membangun gereja di masa itu tidaklah mudah. Pastor Cornelis memulai dengan cara unik, yaitu menjual tiket undian berhadiah untuk mengumpulkan dana. Dan hasilnya luar biasa. Pastor Cornelis dapat melaksanakan misa suci pertama di pastoran pada 22 Desember 1907. Tapi, perjuangan dalam menggalang dana tidak berhenti sampai di situ. Pastor Cornelis bahkan berkirim surat ke Belanda untuk meminta dukungan dana. Usaha ini lagi-lagi mendapat respons positif. Seorang konglomerat Belanda siap menyumbang hartanya untuk membantu pembangunan gereja dengan sebuah syarat. Syarat yang diberikan adalah nama gereja harus mencantumkan nama Antonius. Itu sebabnya gereja ini diberi nama Santo Antonius Purbayan. Akhirnya pada tahun 1916, pembangunan gereja ini dimulai. Arsitekturnya mengusung gaya neogotik khas Eropa dan penyesuaian dengan iklim serta budaya di Indonesia. Gaya arsitektur ini kemudian dikenal sebagai gaya arsitektur Indis. Setahun kemudian, pada tahun 1917, gereja ini resmi diberkati dan menjadi pusat kegiatan umat Katolik di Solo. Tapi, penasaran nggak sih? Kenapa ada nama Purbayan? Menurut ceritanya, nama Purbayan berasal dari nama dewasa Pakubuwono VII, yaitu KJPH Purubaya atau Purbaya. Selain itu, lahan tempat gereja ini berdiri sebelumnya adalah bekas rumah Pakubuwono VII yang memiliki nama asli Gusti Raden Mas Malikis Solikin. Jadi, nama Purbayan adalah penghormatan terhadap sejarah dan peran besar Keraton Surakarta.
khususnya Pakubuwono VII dalam mendukung keberagaman. Pada tahun 1949, Gereja Katolik Santo Antonius, Purbayan, menjadi tempat baptisan salah satu pahlawan nasional Indonesia, Brigadir Jenderal Slamet Riyadi. Dalam upacara tersebut, ia menerima nama baptis Ignatius sebagai bagian dari prosesi keagamaannya. Peristiwa penting pada tahun 1949 tersebut menambah nilai sejarah dan spiritual yang melekat pada gereja ini. Seiring berjalannya waktu, Gereja Santo Antonius Purbayan terus berkembang menjadi lebih dari sekadar tempat ibadah. Gereja ini juga menjadi pusat aktivitas sosial yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, serta berperan dalam pendidikan dan pelestarian budaya, mencerminkan komitmen gereja terhadap pengembangan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Gereja ini adalah simbol harmoni di kota Solo. Dengan usia lebih dari 100 tahun, bangunan ini tetap berdiri kokoh sebagai saksi bisu toleransi dan persatuan. Jadi, teman super, Gereja Santo Antonius Purbayan bukan hanya sekadar tempat ibadah. Ia adalah simbol sejarah, budaya, dan toleransi yang mengajarkan kita pentingnya saling menghormati. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan video menarik lainnya. Jangan lewatkan dan tetap saksikan terus Suara Peristiwa ya. Di balik yang bersuara pasti ada peristiwa.